Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Presiden telah mengirimkan nama-nama calon penyelenggara pemilu, yakni 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu ke DPR RI. Kini seleksi penentuan 7 nama anggota KPU dan 5 nama anggota Bawaslu ada di tangan Komisi 2 DPR RI. Dan berikut nama-nama calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu Republik Indonesia. Lantas bagaimana proses seleksi KPU dan anggota Bawaslu di Komisi 2 DPR RI? Seperti apa kriteria yang diperlukan agar pemilu 2024 mendatang sukses? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, ada Saan Mustopa. Selamat siang, Pak Saan. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Saan, tentang jelang fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu, apa tahapannya di DPR saat ini? Ya, kita akan mulai fit and proper ya hari Senin sampai Rabu, tanggal 14 sampai tanggal 16 Februari yang akan datang. Kita sudah rapat internal terkait juga soal mekanisme fit and proper test sampai juga penentuan dari 14 menjadi 7 untuk KPU dan 5 dari 10 untuk menjadi anggota Bawaslu. Nah, pertama terkait dengan soal tahapan, karena kita juga sudah punya banyak bahan dari tim sel, dan itu juga nanti akan kita klarifikasi ke para calon komisioner. Kita juga sudah membuka masukan kepada masyarakat, dan masukan-masukan itu juga tentu nanti akan kita klarifikasi kepada para calon komisioner. Dan juga kita ada minta mereka membuat makalah singkat terkait dengan kesiapan mereka ketika mereka terpilih menjadi komisioner. Nah, Senin itu mulai jam 10 pagi sampai jam 21.00. Jadi satu hari itu ada 8 calon komisioner yang akan kita fit and proper test setiap harinya. Dan itu menggunakan alfabet, artinya berdasarkan alfabet siapa yang akan duluan. Nah, diharapkan Senin, Rabu malam, karena 14 KPU dan 10 Bawaslu, total 24 yang akan kita fit and proper, satu hari 8, Rabu malam kita sudah punya penentuan calon anggota KPU maupun Bawaslu. Karena memang hari Jumat mau kita paripurnakan untuk disahkan menjadi para komisioner KPU maupun Bawaslu. Nah, ini tahapan seleksi yang akan dilakukan di DPR, dan seleksi fit and proper testnya kita terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa mengikuti proses dan jalannya fit and proper calon penyelenggara pemilu. Nah, terkait dengan seperti apa yang kita harapkan dari komisioner, kita ini untuk 2024 punya pemilu yang menurut saya ada 2 kekhasan. Khas pertama, pemilu itu sama seperti 2019 yang lalu, antara pileg dan pilpres disatukan, dan tentu punya pengalaman 2019, bebannya berat, rumit, 2019 memakan banyak korban. Di saat yang sama, di tahun yang sama, beberapa bulan kemudian, kita akan ada pilkada serentak nasional, 33 calon gubernur, wakil gubernur, dan 520-an calon bupati, wakil bupati. Dan tentu ini bebannya berat, rumit, dan sebagainya. Nah, khas yang kedua, pemilu yang berat serentak nasional, baik pemilu maupun pilkada, itu ada dalam situasi pandemi. Kita ada pandemi COVID-19.
dan tentu juga banyak dampaknya. Dan kita juga memerlukan recovery pasca pandemi. Kita nggak tahu misalnya apakah 2024 nanti ada pandemi atau tidak, tapi itulah maka dibutuhkan komisioner yang memang memahami dua situasi seperti itu. Baik, artinya segala persiapan sudah dilakukan dan juga dibutuhkan komisioner yang benar-benar sesuai begitu dengan kriteria yang dibutuhkan. Pak Saan, tadi Anda katakan bahwa nanti tantangannya pemilu akan dilakukan pilkada serentak secara nasional. Lantas bagaimana dengan nama-nama 14 calon KPU dan juga 10 calon Bawaslu yang sudah diajukan? Apakah ini sudah sesuai dengan kriteria yang dicari oleh DPR RI? Ya, dari 14 nama saya rasa mereka memiliki kemampuan yang memadai ya. Itu mereka rata-rata memiliki kemampuan yang memadai. Misalnya ada hampir sebagian besar mereka adalah para penyelenggara pemilu. Bahkan ada yang rentangnya dari mulai kabupaten kota, provinsi, bahkan udah sampai ke RI. Artinya mereka memiliki rekod di penyelenggara pemilu itu panjang. Dan tentu mereka punya kemampuan teknis yang memadai. Kalaupun misalnya ada yang di luar penyelenggara, tapi mereka juga adalah penggiat pemilu. Misalnya seperti Pak Agus Melas misalnya, dia adalah penggiat pemilu yang memang ada di lembaga-lembaga penggiat pemilu yang memang cermat mengikuti soal kegiatan-kegiatan terkait dengan soal kepemiluan. Artinya dari 14 nama, siapapun nanti yang terpilih, kami meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan manajerial, memiliki kemampuan teknis, dan paham dengan situasi-situasi kepemiluan yang ada. Nah, yang paling dipentingkan adalah tentu yang pertama adalah soal kredibilitas dan integritas dari penyelenggara itu menjadi hal yang sangat penting. Di tengah-tengah pemilu yang rumit dan bebannya berat, tentu juga tarikan-tarikan politik kan menjadi berat juga. Dan tantangan kredibilitas dan integritas penyelenggara itu menjadi yang penting juga untuk mereka kedepankan. Baik, artinya itu tadi beberapa kriteria penilaian yang akan dilalui oleh para nama-nama yang sudah masuk sebagai calon anggota KPU dan juga Bawaslu. Pak Saan, lantas kalau kita lihat seperti apa kiat dari Komisi DPR untuk menyaring calon-calon ini agar kejadian anggota KPU seperti misalnya kasus Wahyu Setiawan ini tidak terjadi, apa penyaringan seperti apa yang dilakukan di DPR? Tentu pertama kita menelusuri track record mereka, dan kita sudah dapat banyak bahan dari panitia seleksi. Artinya kita juga ingin penyelenggara pemilu itu selain tadi integritas, kredibilitasnya, kemampuan yang memadai baik teknis dan sebagainya, tentu juga mereka tidak pragmatis. Jadi bukan hanya godaan terkait dengan soal kekuasaan, tapi bagaimana juga mereka itu mampu menjaga diri, menahan diri untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Pragmatis itu bisa materi, bisa juga nanti ke depannya dijanjikan posisi dan lain sebagainya pasca menjadi penyelenggara pemilu. Nah, hal ini penting untuk kita dapatkan ke depannya agar kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya itu tidak terulang. Kita juga tidak mau misalnya penyelenggara pemilu nanti banyak yang masuk ke DKPP. Jadi selain ada yang kasus misalnya hukum, ada juga yang terkait dengan soal banyak penyelenggara, terutama anggota KPU itu masuk ke DKPP. Ada yang pernah juga diberhentikan walaupun dikembalikan posisinya, tapi sekaligus kejadian-kejadian itu jangan sampai mereka terlegitimasi. Jadi kita ingin mereka tidak terlegitimasi posisinya. Kita ingin bahwa penyelenggara pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, dia adalah lembaga yang mandiri, maka kita berharap bahwa para penyelenggara yang mengisi lembaga itu juga mereka yang mandiri. Jadi ini hal yang menurut saya penting untuk kita kedepankan. Baik, kita harapkan proses fit and proper test ini berjalan dengan lancar, jujur, dan terbuka. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopha sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas.